Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi acara podcast bersama saya Pak Eri, ya ahli pengobatan, energi healing, holistik, kemudian ada Pak Jama, ya ahli detektor emas dan mineral dan sebagainya. Kemudian ada Pak Nana ini ahli supranatural, ahli hikmah yang banyak sekali pengalamannya ya. Nah kita sekarang ngobrol masih tentang terkait dengan cakra ajna ya Pak Eri ya. Kita sambung mengenai cakra ajna. Mungkin sekarang kepengen dengar cerita-cerita nih pengalaman nih dari Pak Jama gimana nih? Nyambung yang tadi ya Pak. Baik. Nyambung yang apa? Waktu yang saya cerita itu, saya pernah sama teman saya itu kan, yang naik mobil atau overheat. Nah, ada cerita juga sebenarnya, ada kisah sebelum itu gitu, jauh sebelum itu jauh kisahnya. Jadi yang kerabat kita yang di Kalijati itu tuh anaknya dulu ada ayah orang tua si kita sebut aja lah Mas Sapi itu ya. Itu dulu tuh memang satu kantor sama kakek saya. Beneran kakek saya tuh dulu di Kalijati, dia tugasnya Auri. Nah begitu kakek jadi kita untuk menyambung silaturahmi itu sering berkunjung ke rumahnya gitu kan. Nah saya pernah dengar kisah waktu itu keluarga saya tuh kesana gitu kan. Wawa saya, ibu saya, bapak saya pada kesana gitu kan silaturahim. Pas mau pulang dibilangin nah ini masih pertanyaan saya yang tadi nih, apa karena dia punya energi yang luar biasa jadi bisa menciptakan kejadian, ataukah memang dia sudah bisa merasakan kejadian itu sendiri. Begitu pulang jangan kemana-mana, langsung pulang, jangan mampir. Dikasih tahu dulu ya Pak? Tahu, pokoknya pulang, langsung pulang, jangan mampir. Ya udah pulang. Entah gimana ceritanya, kita lihat dulu tanah, beneran ada aset di Cilengsi waktu itu. Kita mampir sana nih. Nah, entah gimana kejadiannya, ada orang naik motor, nyenggol mobil, das. Kebenaran kan uasnya 3 orang laki-laki semua, anak kolong pula kan, istilahnya kan, bapaknya tentara kan. Ngobrol, adu argumen, akhirnya nah orang ini ngomong sesuatu yang kurang pantas lah gitu kan. Dia sebut onte lu gitu kan. Sementara adiknya kan cewek semua. Ibu saya, kakek ibu saya gitu kan. Turunlah mereka ini bertiga. Habis Pak digebukin sama dia. Dan apa yang jadi masalahnya? Ternyata dia tentara. Jadi kita salah ngomong doang ya tadinya. Iya. Nah si tentara itu pinternya, saya dengar kisah nih Pak ya. Habis digebukin hancur mukanya. Digebukin sama uas saya itu bertiga-tiga. Hancur. Dan pinternya tentara ini, dia begitu kejadian berdarah-darah langsung pulang pakai baju dinas, lapor komandan. Itu uas saya ngandang 3 bulan di Paledang Pak. Bapak saya diteror sampai bapak saya itu mau kerja tuh pulangnya ke Taman Mini. Jadi nggak pulang. Tuh rumah tuh bertrek-trek Pak tentara. Zaman itu kan tentara luar biasa Pak. Iya. Alhamdulillahnya sih ada saudara yang waktu itu kapten nggak salah, tapi CPM. Jadi masih bisa diredam lah sama dia. Itu cuma gara-gara langsung pulang, jangan mampir kemana-mana. Jadi kita nggak dengar lah intinya. Jadi itu butuhnya panjang Pak, berbulan-bulan itu, bersetahun. Sidangnya berapa kali, keluar duit berapa udah. 3 bulan uas saya di Paledang, bertiga-tiga tuh. Tapi alhamdulillah di Paledang aman. Tanya kasusnya apa, gebukin tentara. Terus itu kata diceritakan lagi ke orang yang ngasih pesan tadi tuh. Iya, kan Terus udah apa? dibilangin langsung pulang. Tuh kan Cuma gitu ya. doang. Pesannya gitu, langsung pulang, jangan mampir. Ya itu, mampir ke Cilengsi,
kejadian itu yang dibukin tentara. Ya kalau bukan tentara urusan nggak panjang, paling berobat lah gitu kan, urusannya sama tentara. Nah itu dia Pak, maksud saya, apakah karena orang ini punya energi yang luar biasa gitulah ya, jadi dia bisa menciptakan kejadian itu? Apakah memang dia udah tahu gitu loh bakal kejadian. Ya. Baik. Kalau itu bagian wilayah firasat Pak ya. Firasat. Jadi orang itu firasatnya kuat Pak. Kan tadi dulu sudah jelaskan kalau intuisi itu masih basic. Firasat itu udah upgrade Pak. Jadi firasat itu kan dia mendapatkan informasi deh. Informasi baik itu vibe-nya positif maupun yang negatif Pak. ya. Jadi dia udah ada informasi dia ke dalam dirinya. Dari bisikan hatinya dia udah ada. Tapi dia tidak bisa menceritakannya Pak. Bakalan gimana gitu. Seperti radar aja lah. Kalau radar kan kalau kita nangkep, tek. Cuma tut entah itu nggak tahu pesawat nggak tahu itu apa gitu kan. Apa itu pesawat jenisnya Mike atau ini ya. Nah itu radarnya berjalan Pak. Dan itu masuk wilayah firasat, belum masuk ke wilayah mata batinnya Pak. Karena ketika dia mata batin, dia sudah bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa kita lihat Pak. Kalau bahasanya basiroh ya. Basiroh kalau itu. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang benar-benar saleh itunya, dia terbuka kan Pak mata batinnya. Hijabnya sudah terbuka. Nah itu Pak, hijabnya sudah terbuka dia. Dia bisa melihat yang kita juga tidak bisa melihat. Tapi kalau yang tadi Bapak saja Mas sebutkan itu wilayah firasat Pak. Masih firasat ya? Ya, itu Pak. Gimana Pak Nana? Itu sih kata saya juga sama, firasat. Jadi sebelum kita kata orang tua dulu, lo kalau mau pegian baca doa dulu. Terus kalau jangan suka sumpang simpang ya namanya, sumpang simpang dalam mampir ke sana ke sini gitu kan. Kita nggak denger tuh sama orang tua dulu. Jadilah musibah kayak gitu kayak Bapak tadi. Ya, karena firasat itu kan ini Pak, dia muncul sesuatu belum terjadi Pak. Ya. Muncul kan sebelum terjadi. Ya gini udah terjadi. Oh iya. Setelah terjadi, oh iya kayak gitu ya. Kayak tadi yang dulu saya di sesi yang kemarin kita jelaskan. Besok saya mau ke Sukabumi. Tapi firasat mengatakan jangan ke sana. Gak enak. Kuat kan? Kuat sekali. Bisikan hati kuat Pak. Dan dia mengetahui setelah itu terjadi Pak. Oh iya ternyata tuh kan di besok di Sukabumi itu terjadi longsor, terjadi banjir bandang. Seperti itu Pak, itu wilayah firasat ya. Firasatnya udah tajam. Firasatnya tajam. Tapi dalam beberapa kasus saya pernah nemuin juga Pak. Jadi ya mungkin orangnya tidak menunjukkan dia punya firasat kuat ya. Tapi ucapannya tuh kadang-kadang benar gitu. Jadi kayak ngomong asal gobrek aja kalau bahasa Betawi bilang ya. Iya benar. Asal gobrek aja gitu dia. Tapi ngomong aja gitu. Asal ngomong aja. Ya. Tapi saci metuk gitu. Lidah pahit. Gitu. Lidah pahit. Jadi dia sendiri mungkin nggak tahu gitu, kayak dia biasa aja ngomong begitu. Tapi ternyata kejadian gitu. Ya. Ada yang kayak gitu saya temui juga beberapa kasus ya Pak. Kayak gitu. Jadi saya ingat punya dulu Pak. Saya dulu main ke daerah Cakung sama teman, diajak sama teman. Main yuk ke rumah teman saya gitu kan. Nggak taunya itu orang itu alikmanya lumayan juga. Gak bakal saya sebut ya namanya. Pokoknya orang itu udah kakek-kakek Pak, udah kakek-kakek banget. Dia kalau ngobrol itu suka pakai sulampe gitu Pak, pakai sulampe. Soalnya air ludahnya itu suka keluar gitu kan, suka banjir. Udah tua banget, ada kali umuran 100 lebihan mah gitu kan. Singkat cerita saya ngobrol-ngobrol sama dia, tahu wilayah saya, tahu nama saya Pak. Dan tahu juga ibu-ibu orang tua saya tahu, kampung saya tahu. Yang saya anehnya belum pernah ketemu sama beliau itu, belum pernah. Belum pernah sama sekali, belum pernah. Baru kali itu Pak saya ketemu sama itu. Udah gitu saya dikasih tahu Pak. Saya sendiri dikasih tahu. Nah, tanggal sekian, bulan sekian kamu kayak gini. Jelas ya? Jelas itu Pak. Nah, otomatis, oh iya Kong. Terus kalau misalkan ini gimana Kong? Insya Allah kata dia, gak bakal ada yang ini. Tapi lu inget-inget nggak? Tanggal sekian, bulan sekian, kamu hidup kayak gini. Ya. Dalam arti ujungnya ya saya sebut hidup lu hancur. Gitu Pak. Hidup lu hancur pasti. Saya ngomong dong, Kong, kok
kenapa saya hancur gitu kan? Hidupmu pasti hancur, tapi lu jangan takut. Dari kehancuran itu pasti ada hikmahnya. Kata ngkong itu. Sambil ditepak ini sebelah kanan nih Pak, pundak sebelah kanan. Mau saya pulang itu Pak, mau saya pulang. Kong saya pamitan ya. Dan dia berdiri juga. Berdiri sambil dia ngomong gitu, "Nak, inget ya. Tahun 2000 sekian, bulan sekian kamu hidup lu gini. Saya mikirin terus, saya pikirin terus. Pas hari kejadiannya, bulannya, tahunnya, betul Pak. Betul kejadian itu. Nggak lama, saya mau main lagi ke rumah dia. Gak ketemu Pak. Ya. Rumahnya dia gak ketemu. Orangnya nggak ada. Terus yang itunya, rumahnya juga nggak ada. Mending kalau orangnya nggak ada, mending ya kan. Rumahnya Pak yang saya bingung, gak ada sampai sekarang. Saya ke situ, main ke situ. Dulu saya main ke situ sama almarhum Abi Nanang. Dulu main ke situ. Pas saya main ke situ, ada rumahnya, ada orangnya. Pas saya kejadian Pak, bulan itu sama itu, ayo kita main lagi situ, ya kan? Gak ketemu Pak. Bahkan saya sendiri juga gak ketemu. Sendiri gitu, gak ketemu Pak. Lupa kali alamatnya. Kalau lupa nggak mungkin Pak. Gitu. Nanya kayu ting-ting nggak? Kalau lupa nggak mungkin, soalnya dulu alhamdulillah kerja di wilayah Bekasi dulu Pak, saya di daerah Alexindo dulu. Saya tuh kerja di situ. Terus ke Cakung itu dekat lah Pak ya, nggak jauh lah, saya tahu daerah situ kan intinya. Pas saya ke rumah nggak ada Pak. Tapi pas dia ngomong kayak gitu, kebuktian. Bukti nyata hari itu, bulan itu, benar-benar bukti nyata. Berarti dia itu sebetulnya sebangsa manusia atau apa? Kalau saya pikir sih sebangsa manusia Pak, sebangsa manusia. Tapi ada rumahnya gitu ya? Ada rumahnya, bahkan keluarga juga ada. Pas saya main ke situ ada Pak. Dia hobinya itu rokok Sampurabil Pak. Tapi bukan digusur itu rumahnya ya? Bukan, kalau digusur emang mungkin digusur gitu ya. Itu enggak Pak. Saya ke situ lagi cuma tanah kosong aja. Jadi tanah kosong. Kok jadi tanah kosong? Gitu kan? Bukan rumah ini ya kan, bukan rumah ini. Berarti bukan orang ya kalau gitu ya. Kalau saya bilang bukan orang, saya minum air Pak, dikasih makanan Pak, gitu kan? Kasih makanan biasa kan, kita nama juga tanamu. Nah saya bilang sama teman saya tuh, Pak, gue main ke situ nggak ada, nggak bakal ketemu nak. Kalau main sendiri mah, ayo kok, ayolah atau main berdua. Pas sama dia juga nggak ketemu lagi, udah pergi nak. Tuh. Oh sama yang ngajaknya juga nggak ketemu lagi? Nggak ketemu lagi, udah pergi nak sekarang. Gitu doang. Itu doang, udah pergi. Berarti itu suatu pengalaman luar biasa tuh. Alhamdulillah itu pengalaman itu. Pengalaman kayak gitu kan nggak semua orang bisa Pak Haji. Dan orang tertentu punya wilayah-wilayah Kapanana ini Pak. Tapi pas saya frekuensi yang saya bingung, yang saya salutnya apa? Frekuensi. Yang saya salutnya. Nah, kamu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu yang saya salutnya itu. Benar-benar dikasih nyata, benar hari itu, bulan itu, tanggal itu, benar Pak. Nah, itu bukan sugesti nah ya? Bukan, kenyataan saya pribadi sendiri. Kenyataan pribadi saya sendiri. Bukan karena sugesti nah. Bukan karena sugesti saya gini bukan. Nah, itu benar-benar karena pribadi. Yang pertanyaan saya tadi yang selalu saya angkat Pak, apa karena energi orang itu besar, jadi dia bisa menciptakan realitas gitu loh Pak Haji. Ya. Itu saya tahun sekian Anda bakalan beli ini karena dia punya energi yang luar biasa. Powernya bagus sekali ya. Gitu loh Pak. Ya, sampai detik ini Pak, saya nggak lupa ucapan dia. Sampai detik ini saya nggak lupa. Bahkan kalau saya pikir rumah juga masih ingat, ngadep ke sini, chatnya masih ingat. Tapi nggak ada Pak. Kosong aja. Kosong aja, tanah kosong. Ya, emang segala sesuatu kan atas izin dan kehendak Allah ya. Betul. Dan tidak ada yang kebetulan sebenarnya Pak. Iya, nggak ada yang kebetulan. Di dunia ini mana sih yang kebetulan Pak? Kita ketemu sini ya bukan kebetulan Pak. Ya, kalau saya ada pengalaman begini Pak Edi, baru kejadiannya baru kemarin ya. Jadi ini kejadian kecil sih, tapi buat saya ini penting gitu ya, karena buat saya tambah yakin kepada Allah ya. Jadi anak saya yang kedua tuh yang laki-laki perlu daftar kompetisi handball atau apalah. Dia perlu kartu pelajar. Nah, kartu pelajar ini dari mulai maghrib sampai isya diubak-ubak tuh sama yang kerja di rumah juga nggak ketemu Pak. Hilang aja jadinya. Iya hilang, nggak ketemu. Nah, terus saya inget tuh kan hasil ngobrol-ngobrol ini kan kadang-kadang kita praktekin juga ya.
Terus kita doa lah, ya kita doa, gitu doa minta sama Allah, intinya dikembalikan gitu ya, intinya ditemukan terus dikembalikan ke kita gitu ya. Coba ya Allah tolonglah gitu ya. Kita doa tuh. Nah, baru beres doa si anak tuh nyamperin, di mana ya Pak ya ini kartu pelajar gini. Terus ya saya ngomong tuh sama anak, coba lu cari di dompetnya si kakaknya kan ada tuh, ada dompet, ada KTP segala macam. Coba lu cari di dompet kakak tuh. Itu habis doa tuh Pak, habis doa. Udah gitu si anak tuh langsung nanya ke kakaknya, Kak, lihat itu pinjem dompet deh. Buat apa kata kakaknya? Buat cari kartu keluarga, kartu pelajar. Terus si kakaknya tiba-tiba ngomong gini, oh kartu pelajar itu nyempil di laptop. Jadi dia waktu itu bekas apa kartu pelajar dia taruh di laptop, terus ditutup laptopnya Pak. Terus si kakaknya ini laptopnya dibawa buat di tugas sekolah tuh, pas dibuka dia lihat, oh ini ada kartu pelajar si ini nih ya, si adeknya nih. Udah dia tapi nggak ditaruh lagi dompet, dia tutup lagi di laptop gitu. Nah jadi di situ saya sih ngerasa ya mungkin ke itu ya, ke intuisi. Jadi maksudnya ketika kita berdoa kepada Allah, terus kita yakin lah, kita minta bukti gitu ya, terus alhamdulillah dibuktikan gitu. Memang tidak dikasih tempat tapi dikasih jalannya ya. Iya, dikasih jalannya. Iya. Jadi itu doa mantap itu doa mantap. Saya nggak kebayang ada bayangan alurnya atau apa. gitu, ya. Saya nggak dalam pikiran saya nggak ada bayangan gimana. Cuman asal aja gitu. Coba kamu cari dompet, karena kan pikiran secara logika biasanya gitu kan nyempil di dompet Pak. Iya. Kececer kali aja kemasukan ke dompet gitu. Ya ternyata itu jadi jalan. Ternyata kakaknya tahu ngelihat kengehan gitu ya. ada di dompet. Nah itu Pak kalau cerita saya, pengalaman mengenai, kalau saya sih mungkin ya kalau ngaitin dengan penjelasan Pak Eri tadi intuisi ya. Cuman kalau saya tadi karena memang saya bisanya cuma doa gitu, ya saya doa aja gitu. Jadi kalau mungkin kalau udah lama-lama praktek bisa dibantu sama getaran atau vibrasi lebih asik lagi ya. Ya cuman lebih mantap lagi gitu. Ya, berirama jadi. Ya cuman saya vibrasinya gitu. Cuman saya akhirnya buat saya pribadi nih, saya punya dalil atau hikmah. Oh ternyata kita channeling dulu lah ke Allah gitu ya. Iya. Caranya biarin Allah yang tentuin lah gitu. Ya. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Kalau hikmahnya oke lah kalau gitu. Ya itu pengalaman. Baru kemarin tuh kejadian. Karena kata Pak Eri tadi nggak ada yang kebetulan kan. Betul. Di dunia ini. Betul. Dan sudah ada sejalan ya. Iya. Gitu. Karena emang nasib itu bagaimana pikiran kita Pak. Iya. Benar ya? Nasib itu bagaimana pikiran kita. Tapi kalau takdir sudah bisa dirubah Pak. Tapi yang bisa merubah itu cuma Pak doa dan sedekah. Betul. Ya. Jadi ketika orang akan celaka juga kalau dengan doa, banyak sedekah, ya. Ini akan seperti cerita zaman Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada tukang manggul kayu bakar, dan dikatakan bentar lagi dia mati gitu. Tapi ketika balik loh kok nggak mati juga gitu. Sampai Rasulullah heran nih, kenapa nggak mati? Dan pas ditanya, ketika dia ketemu di jalan itu ketemu orang yang minta dikasih roti, sepotong roti. Akhirnya dengan dia pemberian itu, ular yang tadinya harusnya matuk tubuhnya dia di dalam kayu bakar itu nggak jadi matuk Pak, terhalang ya. Jadi alhamdulillah kuasa Allah itu doa benar doa mujarab itu sedekah. Karena kan kalau doa kan kita emang minta langsung. Kalau saya percaya Pak itu benar 100% saya percaya doa sama nasib. Gak ada yang tahu benar itu. Saya benar-benar percaya masalah itu. Dan kalau yang wilayah tadi Pak Jama yang tadi energi itu Pak, sebetulnya jadi kayak jadi semacam
hukum ketertarikan Pak ya. Law of attraction ya. Dimana ketika dia menarik potensi itu, maka sesuatu akan jadi seperti itu gitu. Begitu. Tapi kembali lagi Pak, tidak ada yang kebetulan di dunia itu. Ya, Pak. Dan kalau wilayah batin atau mata ketiga itu, makanya dulu pernah saya jelaskan, kalau kita udah masuk wilayah rasa, Pak, rahasia, kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Karena itu pakemnya ya Pak? Pakemnya. Karena orang yang tidak masuk wilayah yang sama kita akan menganggap kita aneh, halu, mungkin gila kali ya. Masa sih gitu ya. Jadi cukup aja itu sebagai rahasia kita kepada Tuhan ya. Gitu. Rahasia kita kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kadang yang ngeyel lagi bilang, wah lu gak ketekin ilmu gitu. Ada Pak yang ngomong gitu. Kita cerita yang lain-lain, terus kita ngobrol orang nggak tahu. Lu gila lu kena ilmu. Ada Pak yang ngomong gitu. Serius ada. Padahal kita mengetahui yang dia tidak ketahui. Nah, itu. Sama seperti anak kecil Pak. Dia teriak lari. Kenapa nangis? Nangis. Lihat di sana di pojok di ini ada ada makhluk lah gitu ya. Tapi kalau ibunya dia nggak paham, apa sih ini? Sampai mungkin digebukin kali anak itu. Sampai nangis lagi ya. Padahal dia tahu di situ ada takut ibunya ya Pak. Iya. Itu. Dia lihat sesuatu yang kita tidak lihat ya. Tapi kalau orang yang bijaksana kan nggak. Oh iya, mungkin ada sesuatu. Yuk ibu bacakan yuk. Betul. Sama kejadian kasus seperti anak saya yang kemarin itu. Yang waktu berangkat, pas ditanya sama ibunya tuh, lihat mana dompet. Bukalah. Kan dia disimpan di ini Pak. Disimpan di tas pinggang. Padahal saya udah siap tuh dengan motor mau ke stasiun. Sampai nggak jadi karena nggak ada Pak. Dan dilalanya kita nyari ngumpuk tuh sampai semua dibongkar itu semua satu rumah tuh Pak. Karena ini harus berangkat kan besoknya karena mau ke Banjarmasin ya. Sampai saya 3 kali loh Pak buka itu si tas pinggangnya. Nggak kelihatan, nggak ketemu Pak. Dan istri saya juga sama 3 kali. Anak saya sama 3 kali. Cuman istri saya bilang gini, ya tolong ya ajan ya. Dan ketika saya ajan, 5 menit kemudian anak saya buka, "Mah kok ada di sini?" gitu. Ya kan? Itu ya sesuatu yang kadang-kadang ya hal-hal yang seperti itu terjadi Pak. Tapi kita ya karena kita bukan pakar ilmu gaib gitu ya, ya kita yang tidak mengetahui gitu ya. Tapi emang ada tuh yang suka ngumpetin gitu Pak. Ada emang beneran. Ngumpetin gitu ya. Ngumpetin itu jahil. Suka ada. Dan punya cerita juga banyak Pak. Waktu saya di rumah kontrakan saya waktu masih di kontrak itu Pak, di Curug, daerah Curug gitu. Itu uang Pak yang tadinya saya simpan situ dicari sama istri kan buat bayar apa perlek ya, kalau ini ada perlek gitu ya buat kebersihan atau apa. Itu nggak ada Pak, cari-cari kemana uang itu gitu ya, uang 50.000. Ternyata dicek lagi ada di dalam buku. Sama udah gak pisau Pak, pisau. Tiba-tiba cari-cari kemana ada nyemplung di ini Pak, di bak itu, di bak mandi. Siapa yang masuk di sini coba? Ada. Dan yang paling aneh ada yang mindahin ya. Iwan Cupang anak saya Pak. Pas saya pulang itu sama istri saya, loh kok ya ini cupangnya kok ada di luar gitu. Padahal kan si akuarium ditutup. Lewat mana loncatnya gitu ya. Dan nilainya udah kering. Saya masukin lagi ke air. Hidup lagi Pak. Hidup lagi ya. Padahal itu cupang itu udah kering ya, gimana sih? Nggak tahu itu berapa jam dia di tanah luar ya, gitu kan. Di luar. Dan juga saya bingung. Ini loh cupang ditutup atasnya di mana loncatnya gitu ya. Dan ternyata pas saya cemplung lagi hidup loh Pak. Cuma anak saya. Anak saya masih kecil-kecil suka biara kayak gitu. Ya gitu Pak Haji. Iya, menarik nih cakra. Fenomena ya. Fenomena. Tapi kalau yang tadi kita ini Pak untuk basyiroh ya, orang yang sudah melihat itu mereka tuh lebih cenderung ya aware Pak, kesadaran dia. Dia nggak mau karena itu udah wilayah yang memang ya mereka itu bisa melihat tembus ke itu kali ya. Tapi itu bagaimana kita pelajari cakra mengerti ya bisa Pak. Banyak cara untuk membuka. Ya saya setuju karena sebenarnya itu masih ke ranah kan ada jiwa, raga, jasad ya. Raga itu masih masuk ke ranah raga ya. Cuman kita belum bisa membuktikan atau mencari ilmiahnya atau organ mana yang terkait dengan itu gitu. Saya masih percaya artinya bisa dilatih gitu. Bagi yang tahu tekniknya, bagi yang sudah paham, sudah levelnya gitu ya Pak.
Ya, setuju. Dan soal pelatihannya mungkin di offline Pak ya, karena nggak bisa di online Pak. Iya. Nggak ada di online, nggak ada di online. Enggak lah, online. Kita kelompok offline lah. Generasi offline kita. Bukan generasi online. Online bukan. Dan seperti kita jelasin tadi dulu Pak, bahwa hal-hal gitu yang kita bicarakan adalah harus dengan satu frekuensi Pak. Ya. Kita kan satu frekuensi semua ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong gitu nggak aneh Pak, nggak dianggap halu gitu kan. Kita nerima kita. Oh memang sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah semata kan. Betul. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang nggak satu frekuensi, halu lu, aneh ya. Pasti aneh. Dan sebenarnya ini menarik. Kemarin kita sempat kumpul kan Pak Eri ya. Sempat kumpul. Jadi ini bisa untuk mendeteksi penyakit kan sebenarnya ya. Itu kan ngebaca itu kemarin tuh ya. Baca satu persatu. Kebetulan Anda kemarin nggak ada tuh. Kita pernah kumpul ya. Terus itu bisa mendeteksi, mendiagnosa penyakit gitu nah. Iya. Kemampuan ini gitu kan. Artinya ya bermanfaat lah gitu ya. Benar-benar manfaat. Karena gini Pak, orang yang sudah terbuka cakra mata ketiga dia bisa membaca energi Pak. Bahkan mungkin orang lain ya. Karena di tubuh kita kan ada namanya eterik. Lapisan eterik itu lapisan tubuh yang paling dekat dengan tubuh fisik kita. Yang ada di gambar ini kan, ada selubung itu eterik Pak. Selubung ini. Dan biasanya itu warnanya biru Pak. Biru keabu-abuan. Tapi kalau kita lebih telah lagi ya bisa melihat warna-warna tertentu sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan keadaannya. Atau mau lebih dalam lagi, ya kita bisa lihat cakranya Pak. Oh cakranya yang ketutup ini, yang kesumbat ini. Ada di sini yang kemarin kita latih Pak, kita praktekin bahwa Pak Jamal di sini, Pak di sini. Dan itu bisa kita ini Pak, udah masuk wilayah itu. Tapi satu, ketika orang itu mengizinkan Pak ya, kita bisa login ya. Passwordnya udah kebuka, oh langsung masuk, set. Tapi kalau dia nggak login, ya enggak lah, kita juga nggak pernah mau lah kayak ini ya. Nggak mau masuk wilayah-wilayah kayak gitu. Tapi cukup tahu aja, oh gitu. Makanya orang-orang yang sekarang banyak apa? NPD apa? Narcissistic disorder itu ya? Disorder itu. Dia kalahnya kan sama orang-orang yang pendiam, Mbak. Sama orang yang ahli jiwa, ahli psikologi, atau orang yang diam. Iya. Kan dia diketahui nama dia gitu. Karena orang-orang yang diam itu dia bisa membaca, Pak. Membaca karakter orang gitu. Yeah. Dan biasanya orang-orang diam itu bisa membaca karakter, dan umumnya mereka itu karena udah kebuka Pak. Tapi biasanya kalau orang diem tuh dulu waktu kecil saya suka dibilang gini, siapa cicing cacingan gitu. Cicing mah Kadang cicing bulu ucing gitu. Cicing. Orang pendiam gitu ya. Tapi orang pendiam udah next level Pak. Udah next level pendiam ya. Nah kalau yang udah basira itu mah udah high vibration ya. Frekuensinya udah tinggi. Itu kita bukan level sana lah Pak. Iya itu levelnya. Level 42 itu beda lagi. Itu udah level tinggi itu mah. Levelnya udah level yang Masya Allah itu. Udah sensitif dia mah. Ya. Dan dia bisa nyata lihatnya Pak. Bisa lihat. Makanya mereka bisa mengarang-arang buku ya. Kayak Imam Al-Ghazali itu dari mana informasinya Pak? Orang-orang yang basiranya kebuka, mereka luar biasa Pak ya. Itu yang udah dekat dengan Allah Pak ya. Kalau kita masih kan belang bentong nih. Iyalah. Masih ecek-ecek gitu. Tapi walaupun ecek-ecek lumayan lah ya. Mencet-mencet mah bisa ya. Bisa, mencet-mencetnya bisa Pak. Jelas tau pasti. Iya. Pasti. Berarti harus dilatih ya Pak ya. Ya sama ketika kita latihan beban apa, nggak langsung 10 kilo. Jumlah dulu gitu ya. Paling sekilo dulu, 2 kilo. Sama, kita mau buka cakra mata ketiga pun seperti itu Pak. Karena kalau langsung kebuka semua, langsung, kayak banana dulu, langsung lihat bebek-bebek semua, tuyul-tuyul semua gitu ya. Langsung itu instan soalnya Pak. Tapi dia tutupnya instan lagi Pak. Oh iya. Tapi kalau orang dilatih kan dari latih dia pertama. Jadi dia awareness Pak, kesadaran dia, oh iya. Sama ketika cenmen Pak, penyelarasan, tadinya kita tidak mengetahui energi itu apa sih. Seperti angin, nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Yeah. Tapi ketika dia diselaraskan, dia bisa merasakan, oh iya, energi ternyata gelombangnya seperti ini loh. Oh seperti kayak ini Bapak bilang itu kayak balon gitu ya? Iya, seperti balon. Enggak. Seperti Pak Jama.
kemarin, naik ke atas, udah kayak cahaya gitu. Cuman yang jadi masalah, orang itu masih ketutup sama ego, Pak. Ego. Ketutup sama apa? Ketakutan. Ketutup sama apa? Lihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat itu. Tidak selayaknya kita lihat. Atau ya itu, itunya Pak, mengkristal ya. Jadi sinar matahari mending kalau kristal Pak, namun korslet, bayangkan coba, korslet gitu jadi ya. udah mengkristal, jadi harus dicairin lagi. Dengan bagaimana ya tekniknya banyak sih. Ya bisa dengan grounding, Pak. Grounding itu bukan hanya grounding kita belajar kayak meditasi atau pernapasan ya. Jalan-jalan di alam bebas, Pak. Kayak Pak Jama yang sering ke gunung itu atau ini Betul. itu grounding, Pak. Apalagi kalau dia nggak pakai sendal ya. Dia itu orang-orang yang itu biasanya sih lebih ini ya. Lebih bisa rasanya lebih kuat, Pak. Sensitif ya. Sensitif. Pakai orang-orang yang orang-orang yang suka jarah, Pak. Punten ya. Ada orang yang suka jarah ke makam apa, gitu ya. Lebih sensitif, Pak dia. Yang salah. Dia punya, kalau bahasa ini karoma kali ya, Karoma. bahasa ininya. Dan mereka itu membawa sesuatu yang ya sesuatu. Orang-orang yang sering jarah-jarah itu, Pak. Pasti. Ya energi lah ya itu, energi ada energinya. Ada energinya, Pak. Ini menarik nanti dibahas mengenai energi suatu tempat ya Pak ya, karena nanti kita mungkin di podcast berikutnya kita bisa bicara tuh, diulas mengenai kan ada energi kita tubuh, ada tempat-tempat energi kayak Ka'bah juga kan energinya tuh kan luar biasa. Iya, luar biasa. Ya mungkin juga tempat ya pemijahan gitu ya, tempat pertapaan, tempat apa. Mungkin bagi kita itu kayak naon sih gitu ya. Tapi mungkin di situ ada antena-antena sinyal-sinyal BTS lah kalau kita bilang ya. Harus kita yang kuat gitu di situ. Langsung explore aja gitu ya. Wah, asik tuh, ekspor tuh. Kita mengeksplorasi satu tempat dan langsung kita. Tapi berhubung kita banci kamera nih, Mbak. Jadi kayaknya pakai topeng. Banci kamera. Oke, sekarang udah 30 menit lebih. Kita tutup dulu, break. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih Pak Heri, Pak Jama, Pak Nana waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari kita pribadi, yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sih kalau udah kita ngebahas ini.